Nombre banyak sekali penyebab kecelakaan yang mengancam keselamatan pengguna jalan termasuk pengendara motor. Untuk itu, bagi kalian para rider wajib mengetahui apa saja faktornya. Karena jika terjadi pastinya akan berdampak pada kerugian. Ya paling ringan bodi motor lecet-lecet dan karet. Dan parahnya bisa kehilangan nyawa. Dan jangan sampai itu terjadi. Nomor secara garis besar penyebab terjadinya kecelakaan dapat dibagi 4 kategori: faktor pengendara, faktor kendaraan, pengguna jalan lain, dan faktor lainnya di luar kekuasaan atau kendali rider termasuk fenomena alam. Dan dari keempatnya ini terkadang saling berkaitan dan berhubungan. Dengan memahaminya pastinya akan lebih baik pada antisipasi meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, faktor manusia atau pengendara sebagai penyebab kecelakaan. Yang manusia memang tidak pernah luput dari kesalahan, tapi bukan berarti pernyataan seperti ini wajar untuk dimaklumi. Pengendara itu sendiri menjadi penyebab kecelakaan yang paling banyak dan juga yang paling umum. Bisa itu masalah konsentrasi dan stamina. Yang berjalan di jalan raya wajib memusatkan perhatian. Tidak dibenarkan jika wujud fisik kalian sebagai rider sedang mengendarai motor, tapi otak dan pikiran kalian traveling entah kemana. Selain pikirannya mengganggu konsentrasi, stamina yang tidak dalam kondisi baik juga berpengaruh karena otak dan bagian tubuh lainnya harus dalam performa terbaik untuk berkoordinasi. Tentunya agar mendapatkan konsentrasi secara penuh dan utuh. Dan beberapa hal yang bisa menyebabkan masalah konsentrasi dan stamina, diantaranya mengantuk dan kurang tidur, bisa itu kelelahan fisik atau tubuh, kesehatan mata dan penglihatan, atau sedang sakit mungkin, mendengarkan musik di jalan, menggunakan handphone sambil berkendara, hingga masalah suasana hati dan banyak pikiran. Dan untuk mengatasi masalah konsentrasi dan stamina sebagai penyebab kecelakaan, kalian wajib istirahat dan tidur cukup di malam hari. Jika merasa kelelahan beraktivitas di kantor, misalnya tempat kerja, usahakan istirahat sejenak, ngopi sebelum menempuh perjalanan pulang. Ya, jangan memaksa berkendara jika tubuh tidak dalam kondisi fit. Sepeda motor bukanlah kendaraan yang sulit untuk dipelajari, apalagi saat ini jenis motor transmisi otomatis otomatik populasinya sangat banyak dan umum. Siapapun akan cepat dikatakan bisa untuk mengemudikannya, dan tidak mengherankan jika banyak bocil yang baru lantas bawa motor kayak kesetanan yang pada akhirnya berujung celaka. Tapi meskipun sepeda motor mudah untuk dipelajari, ada hal-hal tertentu yang menuntut jam terbang pengendaranya. Misalnya pada kondisi jalan basah masih saja keputar karena tidak bisa merasakan traksi ban atau cengkeraman ban pada permukaan aspal. Ini bagi yang cukup jam terbangnya, hal ini bisa dirasakan, lalu mereka melambat. Kemudian tidak memperdulikan kerikil di jalanan, di tikungan, kecepatan tidak dikurangi dari kejauhan atau malah semakin gas. Hasilnya sudah pasti bisa ditebak, tergelincir. Kemudian melakukan pengereman mendadak atau keras tanpa tahu tekniknya, apalagi motornya belum menggunakan sistem ABS. Kemudian bisa juga menarik gas dalam-dalam, ditanjakan mengakibatkan motor jumping atau salto. Ini juga sering terjadi berbelok dan putar arah tanpa melihat situasi, terutama kendaraan di belakangnya. Lalu salah perkiraan dan perhitungan ketika menyalip kendaraan lainnya. Ya bagaimanapun juga memang pengalaman itu faktor penting. Kemudian kebut-kebutan tanpa aturan. Nah, bagaimanapun jalanan umum tidak diperuntukkan untuk ajang kebut-kebutan. Sekali tarik gas dalam-dalam tidak masalah lah selama dalam kondisi kondusif dan tidak padat. Itu pun harus pada rentang kecepatan yang wajar. Banyak hal yang tidak terduga apa saja bisa terjadi. Misalnya tiba-tiba ada bola mengelilingi jalan, layangan putus yang menghalangi jalan. Nah, hal-hal seperti itu sulit untuk dihindari pada kecepatan tinggi. Lalu ketidaktaatan pada aturan dan rambu lalu lintas. Ini harus kalian pahami bahwa peraturan bukan diciptakan untuk dilanggar, karena aturan diciptakan untuk ketertiban umum, termasuk keselamatan berkendara. Semua berjalan teratur pada jalur yang seharusnya agar tidak terjadi tabrakan. Masih banyaknya pengendara yang tidak memperdulikan marka jalan sering mencelakai diri mereka sendiri. Kemudian tidak sabaran. Ketidaksabaran yang berujung meregang nyawa terjadi berulang kali. Contohnya yang paling sering ada di stopan perempatan jalan. Meskipun lalu lintas menunjukkan warna hijau, bukan berarti kalian sebagai rider menggeber sekencang-kencangnya. Memang benar lampu hijau adalah hak untuk berjalan. Di sana ada banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi. Salah satunya ada kendaraan yang pada posisi lampu merah menyala malah tancap gas. Kalau sudah celaka, pembenaran lampu sedang hijau tidak akan memperbaiki sebuah kerusakan. Contoh lainnya mungkin ada di pintu palang kereta. Di sana sering terjadi tuh kereta yang ugal-ugalan nyeruduk motor yang sedang santai. Kemudian tidak hafal jalan dan medan. Jalanan itu hanya ada 5: jalan lurus, belok kanan, belok kiri, turunan, dan tanjakan. Semua rider akan lebih menguasai jalanan yang mereka hafal, yang biasa mereka lalui tiap hari. Kemiringannya berapa derajat, ada turunan dan tanjakan pada jarak berapa meter, bahkan tahu persis posisi jalan berlubang. Hal ini berbeda jika kalian sebagai rider melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Maka sebaiknya jalankan motor dengan wajar dan waspada pada kondisi ini. Itu semua faktor pengendara, faktor kalian.
Dan yang kedua atau yang selanjutnya adalah faktor kendaraan sebagai penyebab kecelakaan. Ya Om Bre, selain rider tentu saja tunggangannya bisa jadi penyebab kecelakaan. Alat yang seharusnya mempermudah mobilitas perpindahan manusia malah mencelakainya. Nyatanya motor dan kendaraan lainnya tidak bisa mencelakai pengendaraannya begitu saja. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebabnya. Itu bisa jadi motor tidak dirawat. Ya Om Bre, banyak dari pemilik malas merawat motornya, padahal sebuah kendaraan diposisikan sebagai pengganti kaki untuk berjalan. Jika tidak dirawat, maka jangan berharap bisa berfungsi dengan baik dan aman. Banyak sekali kecelakaan yang tidak diungkap penyebabnya. Jika diusut mungkin saja berawal dari hal sepele, misalnya jarang melakukan servis dan perawatan. Padahal servis rutin akan mendeteksi kelayakan motor untuk berjalan. Misalnya deteksi rem blong karena kanvas dan minyaknya habis, rutin mengganti oli agar mesin tidak jebol saat sedang digunakan, atau rantai putus akibat berkarat dan gear sudah mulai rampung. Tekanan angin atau udara pada ban juga berpengaruh terhadap traksi dan performanya. Lalu deteksi kadaluarsa ban, komsir oblak yang mengakibatkan motor sulit dikendalikan, rangka dan arm yang sudah mulai retak. Lalu itu jenis motor dan kestabilannya. Ya Om Bre, tidak semua jenis motor diciptakan untuk berlari di kecepatan tinggi. Hanya motor berjenis sport bike full fairing saja yang bisa atau yang sudah diuji hingga tingkat kestabilan tinggi. Meskipun kebut-kebutan menggunakan sport bike ini masih beresiko, tapi setidaknya bukan dari motornya. Berbeda misalnya dengan Matic yang bukan diciptakan untuk kecepatan tinggi. Meskipun motor jenis ini terlihat mudah, tapi sebenarnya sangat sulit dikendalikan pada kecepatan tinggi, terutama pada saat menambah dan mengurangi kecepatan dadakan. Sport bike bisa dibantu engine brake. Motor Matic jika tidak ngesot dan tergelincir pastinya nyelonong. Selain itu, desain full fairing pada sport bike memang hasil riset setiap pabrikan untuk kestabilan melawan angin di kecepatan tinggi. Bobot juga diperhitungkan karena semakin berat pastinya lebih stabil. Lalu kelengkapan fitur keamanan. Konsekuensinya semakin lengkapnya fitur akan berdampak pada harganya. Sebaiknya membeli motor yang disematkan fitur-fitur keamanan berkendara. Tidak benar-benar melindungi, tapi setidaknya meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi. Misalnya sistem rem ABS yang mencegah roda terkunci pada saat pengereman. Setiap rider pastinya pernah menghadapi situasi sulit di jalanan yang mengharuskan menekan tuas rem sangat keras untuk menghentikan lajunya. Nah, pengereman keras ini mengakibatkan roda terkunci. Bukannya motor berhenti, malah menjadi liar yang ujungnya tergelincir. Lalu contoh lainnya traction control yang mencegah roda spin atau slip di jalanan basah dan berpasir. Lalu kemudian masalah lampu dan penerangan. Yang mereka keberadaan lampu penerangan ini sangat penting dan vital. Lampu wajib pada setiap kendaraan termasuk motor, diantaranya terdiri dari lampu utama, 4 lampu sen kanan kiri, depan dan belakang, hingga lampu rem. Lampu yang menjadi penerangan ini adalah signal untuk kendaraan lainnya, tapi sering disepelekan. Misalnya begini, tidak ada lampu utama atau tidak berfungsi bisa menjadi penyebab kecelakaan, terutama pada malam hari. Lampu sen yang tidak berfungsi juga mempunyai kemungkinan tertabrak dari depan dan belakang karena pengendara lainnya tidak diberi tanda akan berbelok. Lampu rem tidak berfungsi juga akan mengakibatkan besarnya resiko tertabrak dari belakang. Lampu tembak terlalu silau akan mengganggu penglihatan pengemudi di depan, dan itu ada kemungkinan akan menabrak motor kalian. Yang terakhir, warna lampu yang tidak sesuai, misalnya menggunakan headlamp lampu depan berwarna merah. Ini pengemudi di depan bisa mengira itu lampu merah adalah lampu rem. Kemudian bisa saja kelebihan beban dan dimensi. Kemudian sepeda motor bukan jenis kendaraan yang berukuran besar, dengan begitu kemampuannya mengangkut beban sangatlah terbatas. Kendaraan roda 2 ini tidak dikembangkan untuk membawa beban yang seharusnya dilakukan kendaraan roda 4. Selain akan mengakibatkan rangka bengkok atau patah, ban dan roda memiliki nilai batasan beban atau load index. Selain berat, dimensi yang berlebihan juga akan menimbulkan masalah keselamatan berkendara dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang sering terjadi. Lalu pada motor ini sering dilihat ya pemasangan part dan aksesoris yang tidak aman. Setiap part motor sudah melalui tahapan riset dan uji coba dari setiap pabrikan. Tentunya hal ini menyangkut keamanan bagi usernya. Sementara itu di luar sana banyak sekali part aftermarket yang dijual bebas. Beberapa di antaranya mungkin sebanding atau bahkan lebih baik dari part orisinilnya. Pada kenyataannya lebih banyak part aksesoris yang dijual bebas kualitasnya lebih buruk. Banyak yang hanya mementingkan tampilan daripada fungsi keamanan berkendara. Lalu faktor yang selanjutnya atau yang ketiga adalah faktor manusia dan pengguna jalan lain sebagai penyebab kecelakaan. Ya Om Bre, manusia bisa mengendalikan dirinya sendiri, tapi sulit untuk mengendalikan orang lain. Karena kesalahan yang dibuat manusia seringkali mencelakakan manusia lainnya yang tidak berdosa. Ini yang sering terlihat adalah jalan sengaja disiram. Kesengajaan menyiram jalan yang sering dilakukan penduduk di sekitar juga membahayakan, terlebih pada jenis ban keras atau hard compound yang sudah berumur. Kemudian jalanan basah akan mengakibatkan motor rawan tergelincir karena kekurangan traksi atau cengkeraman ban pada aspal.
hal. Lalu polisi tidur. Polisi tidur memang dibuat agar pengendara motor tidak ugal-ugalan di sekitar pemukiman. Hal ini memang benar, tapi bukan berarti satu rumah pasang 2 hingga 4 polisi tidur. Selain jumlah, ukuran ketinggian harus mengikuti aturan. Banyak pengendara motor yang terjatuh saat melewati polisi tidur akibat hilangnya keseimbangan. Hal lainnya, banyak ibu hamil yang keguguran akibat polisi tidur jika diusut penyebabnya. Dan yang berlebihan pada jumlah dan ukuran tentunya tidak baik dan berpotensi mencelakakan. Minimal konsumsi lama-lama oblak dan terjadi kecelakaan di lain tempat. Kemudian menyeberang sembarangan. Hal ini sering dilakukan pejalan kaki, menyeberang jalan tanpa menengok kanan dan kiri melihat keadaan. Apalagi suara knalpot yang senyap membatasi pendengaran mereka menyadari adanya kendaraan yang melaju. Selain manusia, hewan juga sering melakukan hal yang sama. Lalu kendaraan besar yang membatasi pandangan. Ada beberapa jenis kendaraan yang membatasi pandangan ke depan. Beberapa di antaranya berukuran besar, misalnya truk dan bis. Bukan hanya yang berukuran besar, sebenarnya mobil box dan blind van juga termasuk. Terhalangan pandangan mengakibatkan rider tidak mengetahui dengan pasti situasi di depan. Sering yang kurang sabaran menyalip, tiba-tiba ada kendaraan lain di depannya. Pada situasi itu, biasanya kecelakaan sulit dihindari. Kemudian kelalaian dan pelanggaran lalu lintas. Terkadang tidak sedikit yang harus mengalami kecelakaan akibatkan kesalahan pengendara lainnya. Salah satunya melanggar lampu merah, yang pada ujungnya menyeruduk kendaraan dan pengguna jalan lainnya. Kemudian mungkin kendaraan tradisional juga. Budaya memang wajib dilestarikan, tapi harus disesuaikan dengan semua keadaan yang ada. Semua wajib pada tempatnya, termasuk kendaraan tradisional, misalnya delman, beca, bahkan sepeda. Perbedaan kecepatan antara kendaraan tradisional dan kendaraan bermotor sangat timpang. Pada daerah pemukiman atau daerah urban mungkin masih bisa ditolerir, tapi tidak untuk di jalan perkotaan. Selain menyebabkan kemacetan, kendaraan tradisional juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Dan faktor yang terakhir atau yang keempat adalah fenomena alam sebagai penyebab kecelakaan. Alam tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia dan mempunyai jalannya sendiri pada siklusnya. Banyaknya fenomena terjadinya cuaca ekstrim bisa saja membahayakan pengguna jalan. Alam ini juga menjadi hal yang paling sulit dikendalikan, bahkan sulit untuk hanya sekedar diprediksi. Dan yang paling umum adalah hujan dan banjir. Musibah banjir sering menjadi masalah pada kehidupan manusia, juga terjadi pada pengendara motor. Banyak hal yang disebabkan amukan air ini di jalan. Arus yang deras bisa menghanyutkan motor termasuk pengendaranya. Genangan air juga menutupi lubang pada permukaan jalan. Jika pengendara motor tidak waspada, maka sudah bisa dipastikan jatuh terperosok atau oleng kemudian terjatuh. Ya, sebaiknya kalian berhati-hati dan jangan paksakan melanjutkan perjalanan jika hujannya sangat lebat atau deras meskipun membawa jas hujan. Lalu pohon dan baliho tumbang. Selain air, angin juga bisa menyebabkan masalah. Angin sepoi-sepoi memang terasa menyejukkan. Nah, bagaimana dengan angin kencang? Angin berkecepatan tinggi bisa meluluhlantahkan semua yang dilaluinya, termasuk pohon dan baliho di pinggir jalan. Tumbangnya pohon atau baliho berpeluang menimpa jalan yang sedang kalian lalui. Kemudian si avatar tanah, ya, tanah longsor. Tanah longsor yang menimpa jalan bisa juga mengancam keselamatan pengendara motor yang sedang melaluinya. Fenomena longsor ini seharusnya menjadi perhatian bagi rider yang melewati lereng-lereng perbukitan dan pegunungan. Atau yang terakhir mungkin benda asing di jalan. Benda asing misalnya batu besar dan buah-buahan yang jatuh dari pohonnya di tengah jalan tidak kalah membahayakannya. Jika sampai terlindas akan menyebabkan motor oleng, tidak stabil, kemudian terjatuh dan tergelincir. Selain batu dan buah-buahan, mungkin botol air mineral plastik, apalagi kaca, ya, mempunyai potensi yang sama bahayanya. Baik, kembali begitu saja obrolan kita tentang faktor penyebab kecelakaan. Konten ini dibuat berdasarkan pengalaman dan pengamatan, dan mohon untuk selalu dimaafkan jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan isi kolom komentar. Dan tidak ada yang lebih berharga dari nyawa kalian. Dengan begitu selalu waspada dan hati-hati di jalan. Uang bisa dicari, kehidupan tidak datang dua kali. Sampai jumpa di konten selanjutnya.